lanjut dengan bahasan finite dan infinite set ya. Eh, ini kemarin saya berikan tugas mandiri ya, yang di induksi matematika, betul? Iya, Bu. Udah dibahas belum? Belum kan ya? Baru awal dong, Bu. Iya. Oke, Baru 3 soal kemarin. oke. Mungkin kita lanjutkan dulu deh pembahasan ini dulu. Siapa yang mau ini menyampaikan hasil pekerjaannya? Vinata, silakan Vinata. Halo, ada Vinata. Maaf Bu, ingin bertanya. Mm, Ini yang kemarin dipilih nomor itu ya Bu ya? Ya, Kan, saya waktu itu ke bagian nomor 14, terus belum presentasi Bu. ya boleh silakan. Baik. Maaf Bu, kalau di stop share dulu saya Ya. mau sibuk. Di sini soalnya itu suruh buktikan bahwa 2 pangkat n kecil dari n faktorial. Untuk semua n lebih besar sama dengan 4 dan n elemen yang natural. Lalu untuk n sama dengan 4 itu bisa kita buktikan maka 2 pangkat 4 lebih kecil daripada 4 faktorial dan maka benar dan diperoleh 4 itu elemen bilangan S. Elemen S. Asumsikan n itu sama dengan K dan 2 pangkat K lebih kecil dari K faktorial itu benar. Maka bisa kita tulis juga 2 pangkat K itu kecil dari 1 dikali K faktorial. Maka kecil juga dari K faktorial dikali K, karena K-nya itu kan lebih besar sama dengan 4. Maka dapat kita tulis 2 pangkat K lebih kecil dari K faktorial dikali K. Lalu akan ditunjukkan untuk N sama dengan K plus 1, maka dapat ditulis 2 pangkat K plus 1 lebih kecil dari K plus 1 faktorial. Ini 2 pangkat K plus 1 bisa ditulis juga menjadi 2 pangkat K dikali 2 pangkat 1. Ini untuk yang sebelah kanan, ruas sebelah kanan, K-nya, K plus 1-nya kita K plus 1 faktorial kita ubah menjadi K plus 1 dikali K faktorial. Kemudian untuk sebelah kirinya kan 2 pangkat K dikali 2, berarti sama aja kayak 2 pangkat K plus 2 pangkat K. Nah, lalu untuk ini kita kalikan ke dalam menjadi K faktorial K plus K faktorial. Maka benar karena 2 pangkat K itu lebih kecil dari K faktorial dan 2 pangkat K itu lebih kecil daripada K faktorial dikali K. Maka diperoleh K plus 1 merupakan elemen bilangan. Jadi bukti-bukti di atas bisa disimpulkan bahwa 2 pangkat N lebih kecil dari N faktorial untuk semua N lebih besar dari 4 dan N adalah elemen bilangan natural. Oke, sekarang pertanyaan saya, S-nya itu apa? Uh, apa ya Bu? Saya lihat di buku, lupa Bu, kemarin saya Itu kemarin sudah saya perbaikin, menulisnya bukan seperti ini. Ya, nah menulisnya itu di sini Anda buat PN, itu pernyataannya. PN itu pernyataan 2 pangkat N kurang dari N faktorial. Ini yang harus Anda tunjukkan. Ya, nah yang pertama tunjukkan bahwa karena ini berlaku untuk
N lebih besar sama dengan 4, maka itu P4 benar. Gitu. Ya. Misalkan untuk N sama dengan 4, 2 pangkat N ini nggak boleh ditulis begini. Ini seolah-olah Anda sudah mengatakan bahwa itu benar. Gitu. Ya. Mulailah dengan 2 pangkat N, itu sama dengan 2 pangkat N berarti 2 pangkat 4 kan? Karena N-nya sama dengan 4. Itu langsung 2 pangkat 4. Gitu ya. Nah, 2 pangkat 4 itu definisinya apa? 2 kali 2 kali 2 kali 2. Gitu. Sama dengan 4 kali 2 kali 2. Nah, ini kurang dari 4 kali 3 kali 2. Karena ini sendiri yang 2 kan kurang dari 3 kan? Iya, Bu. Yang ini sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1. Dan ini sama dengan 4 faktorial. Nggak boleh nulis begini. Ini seolah-olah Anda sudah menganggap bahwa, oh itu benar. Padahal itu yang harus dibuktikan. Gitu ya. Nah, di yang berikutnya, asumsikan PK benar. Ya, akan ditunjukkan PK plus 1 benar gitu. Nah, ini nggak boleh nulis begini. Itu Anda seolah-olah mengatakan bahwa, oh itu udah benar gitu. Padahal itu yang mau ditunjukkan. Kecuali Anda menuliskan ini sama dengan ini sama dengan ini. Oh ternyata ini sama dengan, ternyata ini kurang sama dengan ini. Kesimpulannya begitu. Ya. Proses menulisnya, alur logikanya belum betul. Tolong diperhatikan itu ya, cara menuliskannya. Baik, Bu. Terima kasih. Jelas? Kayak yang lainnya tolong diperhatikan juga ya. Pada pertemuan sebelumnya saya sudah membahas tentang ini nih, cara menulisnya. Kalau ini ditanya S, S-nya apa? Anda nggak paham S-nya. Padahal yang di eh, yang untuk teorema ada S itu hanya teorema yang mendasari untuk menggunakan induksi matematika. Tetapi proses pembuktian induksi matematikanya seperti ini. Gitu. Oke, boleh di stop set? Makasih Iksan. Yang lainnya coba. Yang lainnya silakan. Izin Bu, mau Ya, ini nomor 6 Bu. ya silakan Jason. Apakah sudah terlihat? Udah. Oke. Untuk soalnya sendiri, buktikan bahwa N pangkat 3 ditambah 5N dapat dibagi 6 untuk setiap, untuk untuk semua N elemen dari bilangan natural. Nah, di sini misalkan Pn itu sendiri sama dengan N pangkat 3 plus 5N dapat dibagi 6. Jika N sama dengan 1, kita punya P1 sama dengan 1 pangkat 3 plus 5 kali 1 sama dengan 1 plus 6 sama dengan 6. Nah, 6 sendiri ini dapat dibagi 6. Maka P1 ini benar. Kemudian asumsikan bahwa PK itu benar, yaitu PK sama dengan K pangkat 3 ditambah 5K dapat dibagi 6. Akan ditunjukkan PK plus 1 benar. PK plus 1 sama dengan K plus 1 pangkat 3 ditambah 5 kali K plus 1. Nah, ini udah dijabarin tadinya dari bentuk ini, di ini K plus 1 dipangkatin 3, lalu ditambah 5
kali K plus 1, jadinya K pangkat 3 ditambah 3K kuadrat plus 3K plus 1 plus 5K plus 5. Nah, lalu saya kelompokkan K pangkat 3 ditambah 5K, lalu sisanya saya pindahkan ke kanan. Nah, untuk persamaan K plus 3 plus 5K ini sendiri sudah terbukti bahwa ini dapat dibagi 6 dari asumsi sebelumnya. Nah, sekarang tinggal perlu membuktikan bagian yang 3K kuadrat plus 3K plus 6 dapat dibagi 6. Nah, di sini saya coba untuk mengeluarkan tiganya, jadi 3 kali K kuadrat plus K plus 2. Karena 3 sendiri itu faktor dari 6, dan K kuadrat plus K plus 2 adalah bilangan genap, maka kita bisa menulisnya sebagai 3 kali ini dapat ditulis menjadi 3 kali 2K, yaitu sifat bilangan genap. Nah, untuk 2 sendiri bisa kali 6, jadinya 6K. 6K sendiri ini dapat dibagi 6. Dengan demikian, PK plus 1 benar, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa PN itu benar untuk semua N elemen dari bilangan natural. Itu belum ketahuan genap loh ya. Dapat dari mana itu genap? Ini Bu, K kuadrat plus K plus 2 ini udah otomatis genap ya. Enggak, belum tentu. Kalau K kuadrat plus K-nya ganjil, Tapi setiap dicoba, itu Bu, hasilnya genap. iya. Tapi Anda harus tunjukkan. Itu belum kelihatan. Hmm, Itu Anda rubah K kuadrat plus K-nya menjadi K kali K plus 1. Oh iya, Ya, oh baru iya, iya. ketahuan. Kalau K-nya genap, otomatis yang K kuadrat plus K plus 2 genap. Kalau K-nya ganjil, K plus 1-nya genap gitu. Iya, Bu. Ya, dirubah ya. Iya, Bu. Makasih Nah, Bu. tulisan yang di atas itu terbukti dari PK itu harusnya bukan itu. Tetapi itu K pangkat 3 plus 5K itu habis dibagi 6. Ini istilahnya bukan dapat dibagi ya, tapi habis dibagi. Oh iya Bu. Kalau dapat dibagi itu bisa dibagi, tapi sisanya nggak nol. Yang dimaksud divisible by itu kan sisa pembagiannya nol gitu ya. Bahasa Inggrisnya kan divisible by. Bener nggak? Iya Bu. Ya, itu istilah bahasa Indonesianya habis dibagi. Bukan dapat dibagi, habis dibagi. Habis dibagi itu ekuivalen dengan sisa pembagiannya sama dengan 0. Oke, overall bagus ya. Cuman tadi untuk menyatakan dia genap itu perlu dibentuk lebih eksplisit lagi untuk mengatakan bahwa dia genap. Gitu. Oke, baik. Terima kasih, Jason. Oke, silakan. Yang lain? Kalau tidak ada lagi, saya lanjut ke ini ya. Saya lanjut ke finite dan infinite set. Ini butuh ini ya, butuh agak berpikir kreatif di sini, ya. Karena yang diperlukan adalah bagaimana Anda nanti membangun bijeksi dari suatu himpunan ke himpunan yang lain. Ya, tool kita ini bijeksi. Tool kita adalah bijeksi. Ingat, bijeksi Anda sudah kenal. Bijeksi itu fungsi satu-satu ada. Jadi Anda harus meng-create, membuat fungsi satu-satu pada dari satu himpunan ke himpunan yang lain. Nah, kita lihat definisi beberapa definisi yang di sini. Definisi yang pertama, himpunan kosong ya
Suatu himpunan dikatakan himpunan kosong jika dia memiliki 0 anggota. Artinya dia tidak punya anggota, ya. Dia punya 0 anggota. Bukan anggotanya 0 ya, tapi 0 anggota, ya. Kemudian yang B, jika N bilangan asli, suatu himpunan S dikatakan memiliki N anggota jika terdapat bijeksi dari NN ke S. NN itu adalah N bilangan asli pertama. Jadi mulai 1, 2, 3, sampai N. Ya. Nah, kemudian definisi berikutnya. Suatu himpunan dikatakan finite. Finite itu hingga, istilahnya ini hingga gitu ya. Ini hingga. Jika himpunan kosong atau memiliki N anggota. Jadi himpunan kosong atau memiliki N anggota itu disebut himpunan hingga. Nah, suatu himpunan dikatakan infinite jika tidak finite. Artinya apa kalau tidak finite? Negasi pernyataan himpunan kosong atau memiliki N anggota. Jadi ini ekuivalen dengan P atau Q itu negasinya apa? Tidak P dan tidak Q. Benar nggak? Benar nggak? Iya, Bu, betul, Bu. Benar, Bu. Ya, oke. Jadi istilah tidak finite artinya S tidak sama dengan kosong dan S bukan finite. Sorry. Bukan tidak memiliki N anggota. S tidak memiliki N anggota. Tapi di sini untuk setiap N anggota N. Artinya apa? S tidak memiliki anggota untuk setiap N anggota N. Artinya tidak ada bijeksi dari S ke NN untuk setiap N anggota bilangan asli. Ya. Jelas? Mungkin ini Anda bisa jabarkan ya. Infinite. Oke, kita lanjutkan dengan bentar, kayaknya saya sih perlu ini ya. Hmm, bentar, saya stop share dulu. Udah kelihatan ya? Udah, Bu. Oke. Eh, kayaknya di sana saya nggak bisa ini nih.
Oke, ya. Jadi eh, S finite ini kan ekuivalen dengan S tidak finite. Ini ekuivalen dengan S tidak sama dengan kosong dan S tidak memiliki N anggota. Ya, ini ekuivalen dengan S tidak sama dengan kosong dan tidak ada bijeksi dari S ke itu. Ya. Jadi ini saya hapus saja di sini. Nggak kelihatan. Oke. Nah, kita eh, lanjut ke berikutnya. Ya. Nah, sekarang saya punya S1 di sini S1 bentar. Oke. Nah, pernyataan yang eh, ini, pernyataan yang B itu bisa kita rubah ya. Pernyataan yang ke B itu bijeksinya bukan hanya dari NN ke S tapi bisa dari S ke NN gitu ya. Eh, S itu memiliki N anggota. N anggota. Ini kan ekuivalen dengan ada bijeksi dari NN ke S gitu ya. Nah, karena bijeksi ini punya inverse yang juga satu-satu pada, maka ini sebenarnya ekuivalen mengatakan ada bijeksi dari S ke NN. Ya. Ya. Nah, kalau di sini S1-nya punya N anggota, S2-nya juga punya N anggota, maka ada bijeksi dari S1 ke S2. Ya. Nah, kalau S1, T1 memiliki N anggota, T2 juga memiliki N anggota, maka ada bijeksi dari T1 ke T2. Ini dengan menggunakan komposisi. Ya. Nah, kita lihat
teorema ketunggalan di sini. Jika S finite, maka banyaknya anggota dari S itu tunggal. Jadi kalau dia misalkan S-nya punya 5 anggota, gitu ya. Jadi S-nya tidak mungkin dia punya 6 anggota. Jadi nilai N-nya itu tunggal. Gitu. Ya. Nah, sekarang coba, ini kan nggak ada buktinya nih. Saya mau Anda coba membuktikan teorema 1, 3, 2. Buktinya boleh langsung, boleh tidak langsung. Coba dipikirkan dulu. Ya, pelan saya jelaskan ya soal uniqueness diagram ya, yang mana kalau dalam bahasa Indonesianya adalah kalau S adalah himpunan bertunggal, maka banyaknya anggota S adalah A, angka unik di N.
yang maksudnya unik di sini adalah hanya satu objek atau bilangan, atau mungkin maksudnya bisa jadi dalam keadaan tertentu hanya ada beberapa objek yang benar-benar memenuhi syarat-syarat tertentu ya, syarat-syarat tertentu yang diminta dalam suatu kasus tertentu ya, atau mungkin dalam bahasa lainnya adalah suatu objek atau bilangan dari kelas atau kelompok tertentu itu sifatnya itu ekuivalen. Nah, untuk teori uniqueness ini atau keunikan ini umumnya dikaitkan dengan existence theorem. Begitu, Bu. Bukti formalnya seperti apa? Untuk bentuk informalnya sendiri, Bentuk formalnya ibaratnya maksudnya kita punya salah satu kayak persamaan yang melibatkan variabel-variabel tertentu ya. Misal X pangkat sekian tambah sekian atau kurang sekian sama dengan sekian, atau mungkin variabel A ditambah sekian B gitu sama dengan angka tertentu gitu, dan himpunan penyelesaian dari masing-masing variabel tersebut maksud maksud Ibu. yang pasti harus selalu sama dengan yang di ruas kanannya. Maksud Ibu bukti-bukti lengkapnya gitu loh. Kamu tulis dulu deh siapa kamu tulis dulu secara lengkap buktinya. Baru nanti dipresentasikan. Saya stop share aja kalau ada yang mau presentasi ya. Rafli boleh ditulis dulu Rafli ya. Dengan upama ya. Ya, seperti begini untuk penjelasan yang lebih lengkapnya ya. Kalau kita misalkan suatu bilangan n elemen dari natural number atau himpunan kayak bilangan positif gitu ibaratnya.
Nah, kalau N termasuk bilangan bulat positif, kemudian dalam pemetaan ke himpunan bilangan bulat positif itu sendiri, kita misalkan itu emang tidak injektif atau emang tidak ada pemetaan satu persatunya. Pemetaan satu persatu ke subset dari X sebagai, ya pokoknya sebagai himpunan kecil X sebagai himpunan bagian dari N yang memenuhi syarat itu tadi. Mungkin gini ya Rafli, secara operasional ketika kita membuktikan ketunggalan, itu adalah kamu bisa andaikan S itu punya N anggota dan S itu juga punya M anggota. Nah, yang kamu harus tunjukkan adalah N-nya sama dengan M gitu. Halo, Rafli? Itu ibarat seperti gitu ya, kayak kita mungkin bisa dibantu dengan induksi matematika gitu ya. Nggak bisa pakai induksi, pakai bukti tidak langsung ini. Ini menggunakan bukti tidak langsung. Anda bisa gunakan ini ya, andaikan atau bukan pakai ini ya. Tunjukkan N itu sama dengan M. N-nya sama dengan N ya. Anda bisa pakai pengandaian ya. Andaikan N-nya tidak sama dengan M. Apa yang terjadi?
Oke, saya kasih waktu untuk berpikir, untuk menuliskan dengan detail sampai jam 8.45 lah ya. Mungkin bisa kita lanjutkan ya. Secara dia tidak langsung bisa jadi pakai pengandaian ya. Nah, mengingat N-nya sendiri adalah elemen dari bilangan bulat positif ya. Sementara M yang di sini adalah banyak anggota himpunan itu sendiri yang berada dalam S-nya itu sendiri, yang artinya juga bisa jadi M elemen dari S. Atau bahkan M itu malah berupa himpunan bagian dari semestanya itu sendiri ya. Bilangan-bilangan himpunan tertentu yang dipilih oleh semestanya itu sendiri sebanyak sekian banyak M-nya itu ya. Andai M tidak sama dengan M, mungkin kita bisa katakan N-nya itu belum tentu termasuk bilangan bulat positif ya. Ya, mungkin kita bisa lanjutkan juga ya. Kalaupun M tidak sama dengan N, itu
Pokoknya antara keduanya itu nilainya itu tidak sama, yaitu bagaimanapun juga mereka ternyata terbukti ya, terhitung sebagai pokoknya jumlah elemen ya, gabungan antara keduanya dalam himpunan S. Uniqueness itu ternyata kadang juga kita bisa katakan sebagai teorema ketunggalan ya. Oke, mungkin sebagai clue ya, sebagai clue, ini kan tadi sudah saya eh, andaikan N-nya tidak sama dengan M, ya, Anda bisa memilih kalau N-nya tidak sama dengan M, N-nya bisa lebih besar M atau N-nya kurang dari M gitu kan ya? Benar nggak? Ya. Oke. Nah, di buku itu sudah ada petunjuk. Tolong Anda lihat di Appendix B. Appendix B di buku Bartel, bagian belakang itu ada appendix. Ya. Lihat di Appendix B. Pak, baca dulu Appendix B-nya. Kalau nggak salah cek di halaman sekitaran 352 ya, itu pasti ternyata termuat juga tuh di bagian finite and countable set. Fungsi yang definitif, yang fungsi yang ada ya, dan juga yang benar-benar terhitung. Dengan lebih jelasnya juga ya, jika himpunan S memiliki elemennya itu sebanyak M, artinya juga ada bijeksi F1 dari M sekian banyaknya M yang termasuk bilangan bulat positif ya, atau bilangan natural ke S ya, ke semestanya. Kalaupun S-nya misalnya juga memiliki elemennya sebanyak M, terjadi juga tuh bijeksi fungsi yang kedua ya, atau F2 dari sekian banyaknya M rentetan bilangan bulat positif atau bilangan natural kepada S-nya itu sendiri ya. Nah, dengan mengandalkan pengandaian M-nya itu tidak sama dengan N, kita misalkan pengandaian yang pertama itu M lebih besar daripada N, sehingga inverse dari fungsi yang kedua kita komposisikan dengan fungsi yang pertama, atau F1 itu pokoknya komposisi antara fungsi inverse fungsi kedua dengan fungsi ke satu ya, yang fungsi pertama tidak diapa-apain ya, itu komposisi antara keduanya termasuk bijeksi dari sekian banyaknya M bilangan natural ke sekian banyaknya rentetan M
bilangan natural yang ternyata bertentangan dengan yang teorema di mana ketika M dan N-nya itu termasuk bilangan bulat positif atau bilangan natural, dengan syaratnya itu M harus lebih besar dari N, maka tidak ada injeksi ya dari sekian banyaknya M bilangan natural ke sekian banyaknya N bilangan natural. Dan yang perandaian ini ibarat itu seperti kontradiktif itu, kayak seperti bertolak belakang. Kalaupun juga M-nya lebih kecil dari N-nya, kalau ditukar malah jadi N-nya lebih besar dari bilangan M-nya itu sendiri, maka kita dapat nyatakan, kita dapat statement komposisi antara inverse fungsi pertama ke fungsi kedua termasuk suatu fungsi yang bijektif dari sekian banyaknya M bilangan natural dipasangkan pada sekian banyaknya M himpun angka yang termasuk dalam himpunan bilangan natural yang ternyata juga bertentangan dengan fungsi ketiadaan injeksinya tadi yang sebagaimana yang saya bilang. Dengan begitu, kita dapat simpulkan N-nya itu sama dengan M. Ya, sekali lagi kita dapat simpulkan dalam teorema ketunggalan atau teorema keunikan, N-nya itu emang sama dengan M. Seperti itu kurang lebih penjelasannya. Apakah dari yang mahasiswa yang lain mungkin masih bingung ya dengan bukti yang saya paparkan, bukti yang saya bebelkan tadi? Permisi Bu kita, mungkin saya bisa ingin menjelaskan tambahan sedikit dari yang apa Rafli jelaskan sebelumnya, Bu. Ya, silakan. Saya pengen buktinya Anda tulisnya detail ya. Baik, Bu. Ya. Eh, ini masih ada whiteboard, boleh di Yang share screen Rafli kayaknya. Rafli. Udah bisa di Jason belum? Kayak Jason, maksudnya kamu ini kayak masuk ke yang mode pena gitu, biar bisa nulis Enggak, aku pemaparan lanjutnya kayak gimana. udah nulis di buku, mau saya screen. Boleh Iya, tolong ya, dikeluarin. mungkin dihentikan ya. Iya, iya. Hmm. Oke, izin saya screen. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah. Nah, di sini kita punya
punya teorema ketunggalan berbunyi jika S adalah himpunan terbatas, maka jumlah elemen dalam S adalah sebuah angka tunggal dalam N. Nah, di sini saya mencoba untuk membuktikannya dengan kontradiksi. Misalkan S adalah himpunan terbatas yang tidak tunggal di N, artinya terdapat dua angka M dan N di N, sehingga M-nya itu tidak sama dengan N. Ya, seperti ya kalau di buku tadi, ya M-nya lebih dari N atau N-nya lebih dari M. Tapi sama aja, tetapi keduanya merupakan jumlah elemen dalam S. Nah, jika M dan N adalah jumlah elemen dalam S, maka terdapat dua himpunan terbatas yang berbeda, kita misalkan A dan B, yang memiliki M dan N banyaknya elemen masing-masing, sehingga A dan B memiliki jumlah elemen yang sama dengan S. Nah, tapi ini bertentangan dengan definisi himpunan terbatas yang memiliki jumlah elemen yang sama. Karena yang dijelaskan kan dua himpunan yang dapat dikatakan terbatas itu kalau misalnya dapat dijelaskan dapat didefinisikan sebagai bijeksi ya. Fungsinya dapat dijelaskan dari bijeksi. Nah, oleh karena itu haruslah M sama dengan N. Nah, terdapat kontradiksi di sini karena tidak mungkin ada dua jumlah elemen yang berbeda pada himpunan terbatas yang sama, maka teorema ketunggalan terbukti. Eh, Penjelasannya itu belum terlalu eksplisit ya, menunjukkan pertentangannya itu seolah-olah Anda bertentangan dengan teorema yang mau dibuktikan gitu. Kalau mengatakan jumlah elemen yang sama itu dari mana? Oh, dari yang sini ya, Bu. Sehingga A dan B memiliki jumlah elemen sama ya. Itu dapat dari mana itu? Jujur di sini juga saya masih kurang mengerti banget, Bu. Makanya tadi saya sudah memberikan clue, Anda gunakan appendix bagian B. Di sana kalau kan di situ diandekan M-nya tidak sama dengan N gitu ya. Benar nggak? Iya, Bu. M tidak sama dengan N. Artinya dari MN ke sorry, dari MN ke MM NM ke NN itu kan tidak ada bijeksi, yang ada adalah injektif. Ya. Anda lihat di appendix B. Jadi kalau andai di sana di awal itu kan misalkan S memiliki M anggota, maka ada bijeksi dari S ke NM. S memiliki N anggota, maka ada bijeksi dari S ke NN. Ya. Sekarang karena S itu ada bijeksi dari S ke NM dan S ada bijeksi S dari ke NN, maka ada bijeksi dari NM ke NN. Betul? Nah, sekarang diandekan itu tidak sama. M tidak sama dengan M. Kalau N tidak sama dengan M, maka kita bisa memisalkan yang lebih besar yang mana antara N dengan M. Nah, kalau saya misalkan N-nya yang lebih besar dari M, maka dari N ke NM, itu menurut appendix itu yang ada hanya bijeksi, bukan yang ada hanya injeksi, bukan bijeksi. Maka di situ ada kontradiksi. Kontradiksinya bisa dengan teorema yang lain yang sudah ada. Gitu. Tapi kontradiksinya tidak bisa menggunakan kontradiksi dengan teorema yang mau dibuktikan. Ini kan seolah-olah Anda mau membuktikan, tapi kontradiksinya dengan teorema yang ada. Gitu.
Kontradiksi itu bisa dengan fakta, bisa dengan teorema yang sudah ada buktinya, dan seterusnya. Ini memang Anda proses belajar menulis ya. Berargumen, oh iya pasti benar itu. Tapi benarnya bagaimana? Menulis secara formal, ini Anda belajar menulis secara formal. Ya. Hal-hal yang sederhana mungkin perlu perlu ditulis secara detail, bukan hanya dikatakan, tapi menuliskannya secara detail. Ini cukup detail, cuma ada beberapa bagian yang masih lost gitu. Artinya informasi yang menghubungkan antara satu pernyataan dengan pernyataan yang lain itu ada yang masih belum jelas, ada gap di sana. Mungkin di take down dulu ininya. Baik, Bu. Oke. Baik, tadi saya sudah memberikan clue ya. Nanti mungkin tugasnya di rumah Anda menuliskan secara detail dulu yang ini. Kayaknya saya harus lanjut kalau di sini terus nggak selesai-selesai. Oke, saya share screen dulu. Oke, ini appendix-nya ya. Anda bisa lihat appendix di sana bahwa kalau M lebih besar dari N, itu eh, nggak ada injeksi ya. Malah nggak ada injeksi. Kalau nggak ada injeksi, pasti nggak ada injeksi. Gitu. Ya. Oke, kita lanjut ke bahasan kita. Oke, tadi di teorema yang ini, ya, jika teorema ketunggalan 132 itu nanti silakan saya pengen Anda menuliskannya dengan detail gitu ya. Oke. Nah, kita akan lanjutkan ke teorema 133. Himpunan bilangan asli itu adalah infinite set. Infinite set. Artinya N-nya tidak kosong, betul. Ya. Dan tidak ada bijeksi dari N ke NN. Ya. Dari N ke NN nggak ada bijeksi. Kenapa? Dari NN ke N, dari N ke NN itu tidak ada injektif. Tidak ada injektif. Ya, ini bisa ditunjukkan seperti ini. Ya, N tidak kosong, betul. Karena satu anggota satu anggota N. Jadi N-nya tidak sama dengan kosong.
Ya, misalkan saya punya N anggota N, ya. Saya punya F dari NN ke N. Ya. Nah, dari NN ke N, pasti saya punya, ini kan di sini ada F1, F2 sampai, misalkan saya punya K, itu adalah nilai maksimum dari Fn, di mana N-nya anggota ya, ada F1, F2, F3 dan seterusnya. Karena itu sudah maksimum, maka kita kalau saya memilih K plus 1, itu kan K-nya tadi anggota N ya. Maka K plus 1 juga anggota N. Tetapi tidak ada X anggota NN, sehingga Fx itu sama dengan K plus 1. Jadi F bukan injektif. Kalau bukan injektif artinya apa? Ya kalau bukan injektif pasti bukan bijeksi ya. Reaktif. Nah, jadi F bukan bijeksi. Artinya apa kalau bukan bijeksi? Bahwa tidak ada bijeksi dari N ke NN untuk setiap N anggota bilangan asli. Artinya N-nya adalah infinite set. Gitu. Jadi tidak ada bijeksi dari NN ke N untuk setiap N anggota bilangan asli. Nah, kesimpulan ini kan N tidak kosong dan tidak ada bijeksi dari ini ke sini. Kesimpulannya, N infinite. Oke, jelas sampai sini? Oke, saya lanjutkan dengan teorema berikutnya. Di teorema berikutnya, di sini ada 3 bagian ya. Yang pertama, A itu adalah himpunan dengan M anggota. B himpunan dengan N anggota. Dan A iris B sama dengan 0. Maka A gabung B memiliki M plus N anggota. Yang kedua, A itu memiliki M anggota. C-nya subset A yang memiliki 1 anggota. Maka A
dikurang C itu memiliki M-1 anggota. Yang C-nya itu infinite set. B-nya finite. Maka C dikurangi B masih infinite set. Nah, sekarang coba Anda perhatikan bukti bagian A. Kemudian Anda coba untuk membuktikan bagian B dengan bagian C. Kalau nggak bagian B dulu deh. Kalau syukur-syukur kalau Anda mau bagian C juga mau dibuktikan, silakan. Oke, silakan di kotret-kotret dulu. Tool Anda cuma satu, bijeksi. Ya, toolnya hanya satu, bijeksi. Nah, silakan. Waktunya sampai jam 8.5. Jam 9.15 ya, kok 8.15. 9.15. Ya.
Ibu, saya izin menjawab pembuktian teorema yang B. Silakan Ananda. Kan teoremanya itu jika A adalah himpunan dengan M anggota N elemen dan C subset A adalah himpunan dengan satu elemen, maka A komplement C adalah himpunan dengan M dikurang M minus satu elemen. Nah, kita misalkan bahwa A ini himpunan XI anggota N, di mana I-nya ini 1 sampai M. Misalkan C subset A adalah himpunan yang punya satu elemen yang dilambangkan dengan XK, di mana K-nya ini anggota dari interval 1 sampai M. Maka C sama dengan himpunan XK. Bentar. Iya, XK-nya, K-nya anggota interval. Kalau interval boleh dong 1,5 gitu. iya bukan interval berarti ya, Bu? Bukan. K-nya 1 sampai M, 1, 2, 3 sampai M. Iya, 1 sampai M. Maka Ah, C-nya sama dengan himpunan XK subset dari A. Maka A komplement C itu himpunan dari XI anggota N, di mana I-nya 1 sampai M, tapi I-nya tidak sama dengan K. Dengan demikian, maka A komplement C itu himpunan dari X1, X2, seterusnya XK-1, XK plus 1 sampai XM. Nah, maka jelas bahwa A komplement C punya M negatif 1 elemen. Seperti itu. jelasnya itu apa jelasnya? Anda mengatakan jelas itu apa? Eh, Terbukti bahwa A komplement C Iya, itu punya satu. mengatakan bahwa punya M-1 anggota itu kan definisinya apa? Ada bijeksi kan? Iya, Ya enggak? Ada bijeksi dari A dikurang C ke N M-1. Bijeksinya yang mana? Bijeksinya yang mana? Itu kurang bijeksinya tuh. Oke, gini. Coba saya coret di sini ya. baik Bu. Di sini ini kan Anda kalau A itu punya M anggota, berarti ada bijeksi dari A ke N M. Betul? Katakanlah F itu bijeksi dari A ke NM. Nah, ketika saya kurangi dengan C, C-nya kan pakai X kan ya. Ya, Iya Bu. di sini ini 1 sampai M sampai X K-1. Di sini muncul lagi ada di sini XK. Di sini ada XK plus 1 sampai XM. Ya. Nah, yang dipetakan ke ini kan tidak, ini kan pasti dipetakan ke suatu, ini ada F XM gitu ya. XK, sorry, XK. Nah, ketika ini dihilangkan, ini berarti di sini hilang kan? Benar nggak? Ini Anda buat pemetaan lagi supaya memetakannya yang ini hilang, ini digeser.
digeser gitu petanya. Jelas nggak? Ini mungkin saya hapus dulu ya. Sorry. Boleh di take down dulu nggak ini share screen-nya? Biar saya jelasinnya deh. Oke, nah kita mau Oke, ini tadinya ada S, ya. Ini ada X1 sampai ini 1 sampai X1. sorry. X1 sampai ini ada XM. Ya. Di sini ada XK. Ini C-nya adalah ini yang sama dengan C. Himpunan itu yang sama dengan C. Nah, ini tadinya kan ada pemetaan dari sini ke N gitu ya. Ini mungkin Anda petakan ke sini. Nah, ini kan hilang begitu ini dihilangkan, begitu ini kan hilang. Gitu. Ya, ini adalah F dari XK. Nah, F dari SK-nya keluar nih. Ya. Di sini yang tadinya ada 1, 2. Nah, ini dihilangkan F XK. Ya. Nah, ini 1 mungkin kita petakan lagi ke 1 dan seterusnya. Nah, ketika ini dihilangkan, yang lebih besar ini, yang lebih besar dari XK plus 1, nah saya petakannya ditambah di sini. Ya, digeser. Gampangannya nih, gampangannya. Tapi ini bisa diperumum ya. Ini gampangannya kalau misalkan nih, saya bentar, mungkin pakai ini aja deh. Saya punya 1, 2, 3, 4, 5. Ini saya hilangkan. Nah, ini tadinya 1 saya petakan ke F1. 2-nya saya petakan ke F2 dan seterusnya. Ini kan F4 nih. Nah, peta F4-nya jangan ke F4 nih. Tapi ke F4 min 1. Ini saya petakan ke F5 min 1. Jadi ini bergeser. Ya. Jadi yang saya petakan hanya dari 1, 2, 3, 4. Nih. Ini dihilangkan, tapi di sininya digeser. Ya, sekarang nulis formalnya yang penting. Ya. Yang tadi mengatakan bahwa itu pasti M-1. Nah, Anda harus bikin bijeksi untuk mengatakan bahwa jumlah anggotanya M-1. Itu ya. Oke, ada yang sudah, yang lain mungkin?
Kalau nggak ada, saya lanjut aja ya. Eh, Oke, kita lanjut dengan eh, teorema 135. Ya. Di teorema 135 ini mengatakan bahwa S dan T itu himpunan, T-nya subset S. Ya. Jika S-nya finite, maka T-nya finite. Artinya kalau yang lebih besar aja hingga, maka yang lebih kecil juga hingga. Nah, yang B, jika T-nya infinite, maka S-nya juga infinite. Ya. Nah, sekarang coba perhatikan buktinya. Ya, di bukti ini banyak sekali ide yang Anda bisa dapatkan ya untuk pembuktian yang lain. Nah, yang ini kan kita mau mengatakan bahwa yang lebih besar saja hingga apalagi yang lebih kecil gitu ya. Apalagi yang himpunan bagian pasti juga hingga. Nah, eh, bukti yang pertama karena di sana finite, otomatis ada dua kemungkinan. Finite itu jika apa sih? Suatu himpunan dikatakan hingga jika Jika banyaknya elemennya 0 atau banyak elemennya n. oke, banyaknya elemen 0 atau banyaknya elemen n. Ya. Nah, sekarang jika T-nya itu subset S, kalau T-nya sama dengan kosong, maka T punya eh, oke, kalau T-nya sama dengan kosong, maka jelas T-nya finite ya. Nah, sekarang bagaimana kalau T-nya tidak kosong? Ya. Kalau T-nya tidak kosong, di sini digunakan induksi ya. Digunakan induksi. T-nya subset S. Ya. Oke, kalau sekarang S-nya punya satu anggota, pasti T-nya itu juga punya satu anggota atau kurang dari satu anggota atau nol. Jadi artinya T-nya eh, T-nya di sana finite. Induksinya induksinya berdasarkan banyaknya anggota dari S gitu ya. Nah, sekarang jika S memiliki N anggota, memiliki K anggota, setiap anggota S itu adalah finite. Nah, bagaimana kalau S-nya memiliki K plus satu anggota? Apakah himpunan bagian dari S itu juga finite? Ya. Nah, di sini kalau S1-nya itu adalah himpunan yang diperoleh dari S dikurangi FK plus 1. Jadi kalau S itu punya K plus 1 anggota, maka S dikurangi FK plus 1 itu punya K anggota. Jadi setiap himpunan bagian dari S1 itu punya K anggota. Jadi otomatis T-nya adalah finite berdasarkan eh, asumsi yang ada tadi. Sehingga bukti 134B terpenuhi. Ya. Nah, sekarang bagaimana dengan yang B? Ya, bagian yang B,
itu bisa Anda gunakan eh, andaikan S-nya itu finite. Ya. Andaikan S finite, otomatis berdasarkan yang A, maka T-nya adalah finite. Kontradiksi dengan pernyataan ini sebenarnya yang B itu gampang ya. Karena B itu menggunakan kontraposisi dari yang pernyataan A. Oke. Nah, kita lanjut dengan definisi denumerable, kemudian atau countably additif, kemudian countable, ada uncountable. Ya. Sekarang lihatlah ada yang disebut dengan denumerable. Denumerable itu adalah S dikatakan denumerable jika ada bijeksi dari N ke S. Dari N ke S. Ya. Nah, sedangkan sebuah himpunan dikatakan countable jika kan yang uncountable, sebuah himpunan dikatakan uncountable jika tidak countable. Nah, kalau tidak countable, karena definisi countable itu or di situ, maka kita bisa mengatakan uncountable jika hanya jika S-nya infinite atau dan S-nya tidak denumerable. Ya. Tidak finite dan tidak denumerable. Nah, agak lumayan banyak nih ya. Nah, mungkin tugas di rumah, saya ingin Anda ini tugas ya. Kemudian teorema ini, Ibu ingin Anda mempelajari. Oke, ada 4 itu. Teorema 137, 137 tadi udah ya? Belum. Ya. Contoh 137, teorema 138, teorema 139 dan 1310. Nah, silakan tambah 1 ini deh. Oke. Dituliskan buktinya secara lengkap dengan beserta contohnya. Kalau di sana ada yang tidak dijabarkan, silakan dijabarkan. Ya. Dikumpulnya kapan? Dikumpulkannya minggu depan. Saya mau dikumpulkannya hard copy ya. Kumpulkannya minggu depan kita kuliahnya apa? Masih daring ya? Minggu depan offline, Bu. Oh, minggu depan offline. Oke. Minggu depan dikumpulkannya pas offline ya. Jadi saya minta Anda mengumpulkannya di kertas. Oke, ada 5 yang saya minta untuk Anda ini. Nah, jangan lupa sedetail-detailnya. Saya ingin Anda menuliskan detail. Bukan hanya informasi yang ada di buku, tapi didetailkan. Gitu. Oke, mungkin untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sampai di sini. Sorry ya, saya sampai jam 9.33.
Saya masih butuh waktu untuk setengah jam untuk yang kelas berikutnya. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada palingan Ibu ini ya yang daripada waktunya kebuang-buang yang ada jadi telat ya kayak ngajarin PDP yang anak sebelah. Iya, betul. Oke, eh, kita akhiri untuk kuliah hari ini. Sorry ya, saya korupsi waktu nih. Ya, silakan dituliskan secara detail, minggu depan dikumpulkan hard copy ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri untuk kuliah hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.